وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala hadha syahra mubarakan wa unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala fiha lailatal qadri khairum min alfi syahr. Ahmaduhu wa ashkuruhu ta'ala kama yuhibbuhu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Despian Bandarsyah selaku dekan di FKIP UHAMKA kita yang luar biasa. Tentu juga segenap rekan-rekan para pimpinan di fakultas ya, dan segenap jajaran lah. Juga yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua dan segenap pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi rekan-rekan sekalian, Anda ini menjadi pertaruhan kita, pertaruhan peradaban berkemajuan di masa 2035, 2045 dan seterusnya. Semoga rekan-rekan selalu membekali diri ya, terutama para aktivis dan tentu juga semua ya yang bergabung di IMM kita. Juga yang saya banggakan dari Cain Tinta ini para panitia ya. Para panitia, pembawa acara, qori ya, juga moderator. Juga Anda lupa ya Mas Atip yang menghubungi saya sehingga kita pada siang hari ini bisa bersilaturahim melalui sarana digital. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, banyak sekali yang disampaikan oleh guru kita, dekan kita, Pak Dr. Despian, yang kurang lebih kalau kita rumuskan di dalam satu rumusan bahwa kesalehan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah menjadi paripurna tanpa dibuktikan dengan karya-karya peradaban yang nyata dan kesalehan kita secara horizontal kemanusiaan. Sehingga mengapa terdahulu ya umat sebelum kita dijauhkan dari rahmat Allah, mereka gagal di dalam membawa risalah kerahmatan bagi semesta. Itu diantaranya adalah mereka mengalami semacam ketimpangan, paradoks di dalam kehidupan mereka, memutus hubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat yang sama mereka juga melakukan berbagai macam ketimpangan kemanusiaan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, Siam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu digembirakan oleh Rasulullah kepada kita semua. Qad ja'akum syahrun mubarak.
sungguh telah tiba di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Setidaknya kita memahami siam yang akan mengantarkan kita kepada visi puasa sendiri, yaitu takwa. Itu harus dimaknai di dalam 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah kita memandang siam ini sebagai perspektif atau dari perspektif ta'abbudi. Ta'abbudi artinya kita meyakini puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain ini kita pahami secara apa adanya, sebagai suatu ibadah yang kita lakukan murni berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah mahdhah. Yang berlaku di sini adalah ketaatan tentunya, kawan-kawan sekalian. Kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan kita di Muhammadiyah tentu seperti apa pula yang dijelaskan oleh guru-guru kita khususnya di Majelis Tarjih. Bahkan juga yang terakhir, kita memahami bahwa apa yang disebut dengan Fajar Shadiq sebagai awal di mana kita mengawali puasa, ternyata juga mengalami perkembangan pemahaman sesuai dengan perkembangan sains, ya. Sehingga saat ini kita misalnya mengundurkan waktu subuh, artinya fajar itu 8 menit daripada waktu yang telah lalu. Nah, tidak ada pilihan bagi kita dalam persoalan ini kecuali kita taat, karena itulah ijtihad yang kita hasilkan, dan ini tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Dan semua kita melaksanakan puasa itu dengan ikhlas dan seterusnya. Tapi perspektif yang kedua, pandangan bahwa melaksanakan siam sebagai perintah Allah itu tidak cukup. Kita harus memandang puasa ini juga dari perspektif saintifik, secara ilmiah, burhani. Karena di dalam Islam tidaklah mungkin Allah menurunkan satu syariat kecuali syariat itu akan mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia secara universal. Demikian pula ketika Allah melarang sesuatu, maka itu tentu akan menutup segala pintu kerusakan dan kemudaratan secara universal bagi umat manusia. Nah, terkait puasa, para mufassir kita diantaranya Syekh Mutawalli Sa'rawi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian saya baca juga Al-Imam Al-Alusi, Al-Imam Ibnu Katsir, dan lain, itu menyatakan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sifatnya ibadah sudah sangat lama sekali, ibadah purba. Dia bukan sesuatu yang baru. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Nabiullah Adam alaihissalam itu juga berpuasa. Allah menggunakan diksi yang sifatnya general, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, mengapa puasa ini berlaku secara universal dari masa ke masa? Tentu diantaranya adalah karena urgensinya yang sedemikian rupa. Dan yang kedua, secara ilmiah pula, manusia kalau terlalu jauh terjerat di dalam persoalan-persoalan yang bersifat materi, misalnya adalah pola konsumsi, tentu dalam makna yang seluas-luasnya, hasrat jabatan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, ya, dan semualah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya. Ini akan mengikis sesuatu yang sangat fundamental pada diri kita, yaitu adalah rohani kita. Maka kalau kita membaca putusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 misalnya, ketika di situ disinyalir bahwa manusia modern saat ini mengalami suatu ketimpangan spiritualitas yang sangat tinggi, sehingga lahirlah paradoks kemanusiaan di dalam hidup kita. Ada orang pintar tapi merusak, ada orang alim, tokoh agama,
tapi menggelapkan pandangan masyarakat dan tidak mencerahkan. Ada orang terpelajar, tapi sikapnya tidak bisa diteladani. Ada para pemimpin, tapi tidak mengayomi, tapi justru menzalimi masyarakat dan umatnya. Ini diantaranya adalah karena manusia kehilangan payung spiritualitas. Manusia mengalami suatu kehilangan kanopi rohani. Oleh karena itu, ketika kita kehilangan kanopi rohani, kita mengalami kehilangan payung spiritualitas, maka pengaruh dan dampaknya sangat nyata, yaitu adalah kerusakan di muka bumi ini. Jadi, saudara sekalian, tidak ada suatu kerusakan di muka bumi ini. Apakah itu kerusakan yang bersifat mikro di dalam diri kita dan kerusakan yang bersifat makro di alam semesta, kecuali itu didasari atau berasaskan pada kegagalan manusia di dalam memanage segala hasrat dan syahwat dirinya. Wajar Kiai Dahlan mengatakan bahwa pokok kerusakan yang dialami manusia adalah ketika manusia itu mempertuhankan dirinya sendiri atau syahwatnya. Beliau terinspirasi betul dengan surat Al-Jathiyah ayat ke-16. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi, apakah Anda sanggup memperhatikan ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi, menurut Kiai Dahlan, pokok kerusakan di muka bumi adalah bagaimana manusia mempertuhankan syahwat. Dari situlah lahir berbagai macam kontestasi, lahir berbagai macam persaingan, lahir berbagai macam yufsiduna fil ardh wa yasfiku dima. Jadi terjadi pertumpahan darah seperti kerisauan para masyarakat terdahulu. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kerusakan secara sosiologis, kerusakan politik, kerusakan ekonomi, kerusakan budaya, bahkan kerusakan kerusakan ekosistem di dalam alam raya itu. Itu semuanya berangkat dari manusia tidak sanggup lagi mengendalikan apa yang disebut dengan syahwat. Syahwat ini bukan sesuatu yang dilarang. Nah, tanpa syahwat, manusia tentu tidak akan bisa membangun suatu peradaban, karena di situ lahir cita-cita, di situ lahir berbagai macam pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Tetapi yang tidak boleh adalah Rasulullah SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utaban lima jubih. Dalam konteks keimanan, maka kalian tidak akan pernah beriman secara paripurna sampai kemudian semua hasrat diri kita ini, semua syahwat kita ini, itu harus ditundukkan di bawah ajaran sang Nabi. Boleh nggak kita punya syahwat? Boleh. Kita punya syahwat biologis, boleh nggak disalurkan? Boleh, tapi yuk nikah dulu dong. Boleh nggak Anda kaya raya? Boleh Anda kaya raya. Ya, caranya bagaimana? Ya Anda berbisnis, Anda kemudian tidak korupsi, dan seterusnya. Itu artinya hasrat kaya raya itu tidak dilarang di dalam Islam. Menguasai modal boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara Anda harus peduli kepada kemanusiaan. Nah, secara saintifik, manusia yang terlalu jauh terjerat dengan aspek materialistik seperti ini akan kehilangan sisi nurani, akan kehilangan sisi-sisi spiritualitas. Maka banyak para ilmuwan, nanti teman-teman bisa saya kira mencari di dalam banyak jurnal atau artikel, ya, apa yang disebut dengan fasting, ya, puasa itu memberikan satu kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikologis pada diri seseorang, ya. Maka banyak para filosof itu mereka mentradisikan puasa di dalam hidupnya. Bahkan penelitian mengatakan orang bisa mencapai suatu kesehatan jasmani dan rohani setidaknya dia berpuasa 30 hari dalam, dan itu syariatus syam. Ya kan? Ada juga mengatakan atau 8 hari dalam seminggu. Itu sudah tercapai dengan Senin dan Kamis. Intinya bahwa secara ilmiah banyak sekali riset menunjukkan manusia itu
melakukannya. Cobalah perhatikan, kalau ada di antara rekan-rekan mau check up, ya, medical check up misalnya, apa yang dilakukan? 12 jam harus mengosongkan aktivitas perutnya ini dari berbagai macam barangkali makanan yang dia hobi. Jadi secara ilmiah, puasa ini sudah terbukti rekan-rekan sekalian. Anda apalagi yang mau diragukan? Tapi apakah cukup pandangan yang bersifat ibadah mahdhah, pandangan yang bersifat ilmiah? Tidak. Tidak cukup. Puasa harus juga dipandang dari perspektif yang ketiga, yaitu adalah takhalluqi. Di mana puasa yang kita lakukan ini sudah menjelma menjadi sistem moralitas di dalam diri kita. Sudah menjelma menjadi sistematis, adab, akhlak di dalam diri kita sendiri. Dan jangan lupa, meninggalkan makan dan minum itu bukan satu-satunya definisi puasa yang sahih. Meskipun secara syariat tentu kita meninggalkan makan dan minum, tapi tidak boleh berhenti di situ. Apa alasan saya? Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan semata meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minar rafathi wal lagwi. Puasa itu sejatinya adalah meninggalkan perkataan-perkataan cabul tak bermakna, ya. Ucapan-ucapan, status, postingan, share, ya, di sosial media yang tidak lagi bermakna. Itulah puasa. Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Jadi orang yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh apakah dia meninggalkan makannya pada hari itu. Begitu juga kisah tentang dua orang yang begitu terbiasa dikagumi pahala sholat malamnya, zakatnya, sedekahnya, luar biasa. Kagumnya para sahabat sampailah kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau minta agar kedua sosok itu dihadirkan. Begitu dihadirkan di hadapan beliau menyatakan, mereka berdua ini min ahlin nar, masuk golongan ahli neraka. Para sahabat bingung, bagaimana mungkin sosok yang begitu mereka banggakan, mereka kagumi di Madinah, tetapi divonis oleh Nabi sebagai ahlun nar. Dan pada saat itulah Rasulullah menyatakan kedua, kebetulan wanita. Tapi ini tidak hanya wanita, termasuk kita pun juga include di situ laki-laki. Kedua wanita ini sungguh dia sanggup menahan diri dari apa yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah. Makan, minum, hubungan biologis seksual antara suami istri itu boleh. Dia bisa menahan diri, tetapi dia tidak bisa menahan diri dari apa yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan saudaranya. Jadi saudara sekalian, adik-adik yang saya muliakan, ya, puasa itu tidak cukup. Ya. Maka ketiga pandangan ini harus kita letakkan secara holistik, harus integral. Secara teologis kita meyakini ini perintah Allah, oke. Tapi juga kita orang-orang yang punya visi kemajuan, kita membuka diri terhadap berbagai macam ilmiah. Ternyata juga kita dapatkan ilmu pengetahuan mendukung betul syariat puasa dalam bahasa kita. Ini semakin meneguhkan kita. Tapi nggak boleh berhenti di kedua perspektif, harus disempurnakan, dan justru itu adalah inti takwa. Apa itu? Ketika puasa dan syariat kita lah, secara umum, general, itu sudah menjadi kerangka etis, kerangka moral, akhlak dan adab kita, baik terhadap diri kita ataupun juga secara sosial horizontal kita. Nah, disitulah kemudian sama dengan sholat. Sholat juga demikian. Rasulullah menyatakan, man lam tanah sholatu anil munkar fala sholata lahu. Orang yang sholatnya tidak efektif, mencegahnya dari kemungkaran, itu sesungguhnya tidak sholat. Ya. Dan saya kira banyak sekali keterangan-keterangan dari Rasulullah yang intinya adalah ketiga poin sampaikan tadi harus menjadi cara pandang, perspektif yang integral, menyatu. Nah, saudara sekalian saya muliakan, dalam pandangan saya, ya, ketika Rasulullah SAW
Ya. Menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh terdatang pada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini saudara sekalian, kita umat Islam, sesungguhnya di luar ritual yang kita lakukan, kita ini sedang ditantang oleh Allah untuk membuktikan satu diksi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Ramadan ini adalah bulan berkah. Apa maknanya keberkahan, saudara sekalian? Keberkahan itu tidak hanya bersifat individu, tapi keberkahan itu harus bersifat horizontal dan sosial kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan satu ilustrasi bahwa orang mukmin itu adalah seperti pohon kurma. Dari akarnya, batangnya, daunnya, pelepahnya, buahnya, semuanya itu melahirkan kebaikan bagi siapapun umat manusia secara universal. Karena yang boleh makan kurma tentu bukan orang Islam saja, saudara. Ya, orang Arab kan bukan hanya Islam. Mereka menikmati betul. Semua apa yang ada di dalam bagian pohon kurma itu bermakna. Itu makna daripada keberkahan, seperti juga air. Yang disebut juga kolam itu bahasa Arabnya teman-teman tahu al-birkah. Apa artinya al-birkah? Al-birkah itu adalah suatu tempat, ya kolam ya, di mana air di situ menggenang. Kapan kolam dikatakan kolam? Ya airnya penuh, airnya bisa untuk berenang, airnya bisa untuk menyiram, ya kan? Airnya bisa juga memberikan kesuburan kepada pepohonan di sekitarnya. Orang yang haus ke situ bisa seterusnya memberikan kesegaran yang luar biasa. Allah mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Apa makna keberkahan dalam hidup kita? Bahwa orang mukmin, ya kan, yang menjadi sekarang ini kita ini menjadi semacam pertaruhan. Apa iya bulan Ramadan itu berkah? Kalau berkah secara spiritual saya tidak usah perdebatkan. Karena sekarang kita rame tilawatul Quran, kita rame puasa, ya, kita rame walaupun dalam suasana keterbatasan pandemi COVID saat ini. Tapi saya lihat di Majelis Tarjih pun juga MCC kita sudah memberikan, yang membuka dalam kondisi terbatas, ya, interaksi di antara kita dalam menghidupkan syiar Ramadan. Tetapi keberkahan kan bukan hanya di situ, seperti mana filosofi air. Air itu didatangi oleh siapapun orang, apapun dia, siapapun dia. Apakah binatang, hewan, apakah dia ikan, apakah dia hewan di atas daratan, semuanya membutuhkan air. Nah sekarang Ramadan, sudahkan Ramadan ini menjelma menjadi suatu air bagi kehidupan umat manusia secara universal. Nah karena kebaikan-kebaikan itu teman-teman sekalian, apa konsekuensinya? Allah begitu pemurah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Semua pintu surga dibuka. Tughlaqu fihi abwabu an-nar. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa tusaffar fihi asyayatin. Para setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, keberkahan Ramadan tidak boleh hanya menjadi klaim. Keberkahan Ramadan harus menjadi suatu fakta sosial, suatu fakta politik, suatu fakta budayaan, bahkan suatu fakta peradaban. Bahwa Ramadan sudah melahirkan kebaikan, bukan hanya vertikal kepada Allah, tetapi juga kebaikan yang bersifat horizontal kemanusiaan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, tampaknya kita masih jauh panggang dari api dalam persoalan ini. Terutama Ramadan belum banyak kita wujudkan, kita buktikan sebagai sesuatu yang konkret. Kita belum sanggup menjadi duta keberkahan yang menebar berbagai kebaikan secara universal di muka bumi ini. Apa faktanya? Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Tapi ketika Microsoft ya
beberapa bulan yang lalu melakukan satu survei tentang keadaban digital misalnya. Dari 32 negara yang di riset, yang disurvei, Indonesia menduduki posisi yang sangat bontot. Kita menjadi negara yang ke-29. Artinya apa? Indeks moralitas keadaban, ya, keadaban digital kita sangat rendah. Ya, saya tidak berburuk sangka, tetapi karena kita menjadi populasi yang terbesar di Republik ini, maka saya yakin penyumbang terbesar daripada sampel itu adalah kita umat Islam. Ini menunjukkan hanya di dalam tutur kata, hanya di dalam bersosial media saja, kita rupanya masih memiliki tingkat atau indeks keadaban yang sangat rendah di dunia. Di dunia, teman-teman sekalian. Di Asia Tenggara kita rendah. Di dunia kita negara yang ke-29 dari 32. Kalau nggak salah nanti dikoreksi. Ini kan suatu persoalan yang serius bahwa dari satu sisi kita bangga dengan Siam ini. Ya. Nah, saudara sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan bahwa Ramadan seharusnya menghadirkan jiwa-jiwa yang tersucikan, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Ramadan adalah bulan di mana manusia mencapai titik atau tingkatan spiritualitasnya yang tertinggi. Kita mengalukan puasa ini secara kolosal, masif di dunia, luar biasa. Aura positif saling bersinergi di antara kita. Nah, karena itulah kemudian rekan-rekan sekalian sangat wajar mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai suatu masa di mana Allah jadikan malamnya sebagai malam kemuliaan. Disitulah juga menjadi alasan yang sangat logis mengapa kemudian Allah pilih Lailatul Qadar itu sebagai malam di Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Mengapa demikian? Karena kita berada pada posisi puncak keindahan spiritualitas, keindahan rohani kita. Coba teman-teman rasakan sekarang. Ketika berpuasa, ketika tidak berpuasa, saya kira suasana emosi kita berbeda. Suasana batin kita berbeda. Kehendak-kehendak untuk melakukan berbagai macam keburukan itu setidaknya sekarang tertekan. Ini kan menunjukkan ada rasa rohani yang kita rasakan saat ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, ya Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Lagi-lagi konsep keberkahan ini juga sama dengan Syahrul Mubarak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat Al-Qadar secara khusus ya, satu surat disebut dengan surat Al-Qadar sesuai dengan nama Lailatul Qadri itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti akan saya uraikan. Tadi terjemahnya alhamdulillah sudah dibaca oleh pembaca Al-Quran tadi. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, sebegitulah kemudian kedudukan ya Lailatul Qadar. Mengapa Allah kemudian menyebut malam ini sebagai malam Lailatul Qadar? Kata Al-Qadar sendiri secara saya catat di sini ya. Jadi kata Al-Qadar di dalam tradisi bahasa Arab ya, secara lugawian, secara bahasa ya, itu pertama arti daripada Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Maka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67 misalnya, Allah mensinyalir karakter orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak sama sekali memuliakan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Qadar di situ adalah keagungan, malam keagungan. Yang kedua, kata Al-Qadar juga itu sebangun maknanya dengan kata al-dhiq, kesempitan, sempit. Misalnya dalam Al-Quran Allah menyatakan At-Talaq ayat 7, wa man qudira alaihi rizquhu. Dan siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah. Mengapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Karena
pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat yang ada di langit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, dan sesiapapun di antara kita tidak akan pernah mengetahui berapa bilangan para malaikat yang turun dari langit. Yang pasti adalah jumlahnya sangat dahsyat. Saking banyaknya malaikat, bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwa di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Huzaimah, ya kan, Rasulullah SAW mengatakan, tilkal laila aktsaru fil ardi min adadil hasra. Jumlah malaikat yang turun dari langit ke permukaan bumi itu lebih banyak daripada bilangan pasir. Anda bisa bayangkan, kita pun tidak sanggup menghitung bilangan pasir. Tetapi ada satu riwayat dari Al-Imam Ibnu Huzaimah menyatakan, pada malam itu saking banyaknya malaikat melebihi bilangan pasir. Maka dunia ini dengan para malaikat. Dan kita memang tidak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melihat malaikat. Mengapa? Saya berpikir sederhana saja ya. Kalau malaikat bisa dilihat, nanti kita nggak jadi beribadah, nggak jadi sholat malam. Kenapa? Kita semua sibuk ngambil handphone dan ingin selfie bareng malaikat. Nah, kadang kita nggak kuat itu ya, malaikat digelapkan oleh Allah, ditutup oleh Allah. Tapi Anda percaya dengan informasi kenabian itu. Saking banyaknya. Juga dikatakan pada malam itu, jadi rekan-rekan sekalian, takdir kita, ketentuan Allah ada yang bersifat azali, ada yang memang secara parsial ditentukan pada setiap malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis Nabi. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah akan tentukan nasib umat manusia dalam setahun yang akan datang. Maka sebetulnya siapa yang ingin takdirnya pada malam hari itu baik dan tahun itu baik, maka hendaklah dia melakukan sesuatu yang spesial pada malam hari itu. Nah, juga dikatakan bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, ya, disebut dengan Al-Qadar, artinya bahwa orang yang sebelumnya tidak pernah, barangkali tidak dikenal sama Allah di langit, nggak dikenal, walaupun di bumi dia sangat populer, tapi jika malam itu dia mendapatkan kemuliaan, maka Lailatul Qadar menjadi sangat istimewa bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dikatakan mengapa disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena li'annal kitaba za qadar nazala fiha. Karena kitab Al-Quran yang memiliki kemuliaan yang sedemikian rupa itu diturunkan oleh Allah pada malam itu. Bahkan juga Allah sebut dia, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami jadikan dia, kami turunkan dia, yaitu Al-Quran, di malam yang penuh dengan keberkahan. Di situ Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyatakan luar biasa kebaikan yang terjadi pada malam itu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, dari sisi makna saja indah sekali Lailatul Qadar. Wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari misalnya, taharraw Lailatul Qadar fil ashril awafir. Ayo, kuatkan, bulatkan tekad untuk menggapai Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Juga dinyatakan di dalam hadis Bukhari, man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang malam Lailatul Qadar itu menghidupkan malam itu, maka Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, tentu engkau mengetahui tentang Lailatul Qadar, apakah itu? Dan apa yang harus aku ucapkan pada malam itu?" Dan Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah untuk melantunkan doa sebanyak-banyak. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, yang maha memberikan maaf, ya. Allahumma afuwun karim, yang maha mulia, maha dermawan. Fa'fu anni. Hapuskan, ya, lupakan segala kesalahan dan dosaku ya Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan juga di dalam hadis yang sahih dinyatakan, kalau Rasulullah SAW masuk pada 10 akhir Ramadan, apa? Beliau jadda, beliau bersungguh-sungguh. Ahya laylah, malam itu dihidupkan oleh Nabi. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan oleh Nabi. Wa shadda mi'zarahu, kain sarungnya dikencengin oleh Nabi. Artinya apa? Beliau menjaga jarak dari istrinya. Rasulullah mengajarkan kita ajaran i'tikaf. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ya,
Lailatul Qadar itu adalah peristiwa kolosal yang terjadi sealam raya ini. Luar biasa. Tidak ada suatu ibadah yang diperingati sedemikian kolosal oleh umat manusia dan tertulis di dalam Al-Quran melebihi daripada Lailatul Qadar. Bahkan ada ibadah khusus, yaitu i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ada ajaran i'tikaf bahkan malam hari, di mana kita boleh berhubungan suami istri sekalipun, tapi ketika kita i'tikaf ingin meraih Lailatul Qadar, itu yang boleh ini juga. Padahal itu boleh malam itu juga ditinggalkan. Kita berada di malam hari. Itu luar biasa. Artinya apa? Ketika Anda ingin mencapai puncak spiritualitas, meraih kemuliaan, meraih keberkahan dari Allah, bahkan sesuatu yang sangat urgen dalam hidup Anda dan sangat Anda butuhkan, yaitu hubungan biologis, itu Anda tinggalkan. Luar biasa itu. Dan ini secara kolosal terjadi setiap malam. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi setiap malam, setiap tahun itu peristiwa itu terjadi. Poin yang ingin saya sampaikan, kalau Anda memperhatikan tafsir, ya, ini ada di depan saya, tafsir Al-Munir. Surat 97 itu adalah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau Anda membuka surat 96, surat apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya, saudara sekalian? Ketika orang membaca Lailatul Qadar atau membaca spesifik surat Al-Qadar, dia tidak boleh melupakan memutuskan hubungan antara surat 97 dengan surat 96. Surat 96 adalah deklarasi di mana Allah turunkan Al-Qur'an ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah SAW dipandu oleh Jibril, Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. 3 kali Jibril mengatakan itu. Sampai di antara para ulama mengatakan, mengapa Rasulullah sampai dibimbing bahkan diulangi oleh Jibril selama kali. Iqra yang pertama adalah pembacaan terhadap Al-Quran bersifat bayani, bersifat empirik. Bacaan yang kedua adalah bacaan terhadap Al-Quran yang bersifat burhani, saintifik, ilmiah, rasional. Dan yang ketiga adalah pembacaan terhadap Al-Quran secara apa yang disebut dengan irfani. Kita membaca Al-Quran dengan pembacaan yang bersifat kedalaman dan ketajaman spiritualitas kita. Nah, jadi ketika di dalam surat 90 Al-Alaq ada 5 ayat pertama, maka Allah seolah-olah menegaskan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anda harus percaya bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam kemuliaan ini adalah tidak lain dan tidak bukan selain daripada Al-Qur'an yang kata gantinya atau dhamir, ya, ganti inna anzalnahu itu kembali kepada Al-Qur'an yang dibacakan secara langsung oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang pernah berpikir bahwa malam Lailatul Qadar itu turun sesuatu kitab selain daripada Al-Qur'an. Berarti orang yang memiliki spirit Lailatul Qadar adalah orang yang memiliki spirit dan semangat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya? Peradaban yang mulia di permukaan bumi ini tidak akan pernah sanggup kita dirikan, kita tegakkan tanpa mengorientasikan segala kapasitas intelektual spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, peradaban apapun itu yang bisa berjaya di waktu yang akan datang dalam suasana zaman yang sedemikian dinamis, kita berada di era digital, ya 4.0, bahkan mungkin akan 5.0. Di mana yang hilang dari kesemua kita ini adalah kemanusiaan kita. Pada pengajian Ramadan kemarin, Pak Rektor UMY, ya, Pak Dr. Gunawan Budianto mengingatkan kita bahwa dalam revolusi digital saat ini, manusia mengalami dehumanisasi. Maka perlu semua infrastruktur digital kita ditundukkan pada kepentingan-kepentingan insaniah kita. Jangan sampai
kita larut dalam revolusi digital dan kita kehilangan semangat daripada kemanusiaan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa saya katakan kolosal? Karena pada malam Lailatul Qadar itu dijamin oleh Rasulullah seperti yang sampaikan dalam hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Anda bisa bayangkan, begitu iming-iming yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sangat dahsyat. Dan itu dilakukan oleh umat Islam sedunia. Anda bisa bayangkan. Dan kalau kita berbicara Lailatul Qadar, karena waktu itu bersifat universal, ya kan? Kita mengatakan Lailatul Qadar ya, karena malam itu terjadi di negeri kita. Jadi Lailatul Qadar itu sesungguhnya pada masa akhir Ramadan itu hal yang berlaku secara kontinus sesuai di mana letak geografis orang itu berada. Ini poin pertama. Juga saudara sekalian yang saya ingin katakan, ya, yang turun pada malam itu adalah tanazzalul malaikatu warruh. Siapa ruh di situ? Malaikat Jibril. Apa maknanya? Kalau Lailatul Qadar terjadi pada 1442 Hijriah tahun ini, maka Jibril yang turun malam nanti ini di akhir Ramadan ini adalah Jibril yang pernah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra yang turun kepada Nabi Muhammad pada 14 abad yang lalu, Iqra itu pun yang dibacakan oleh Jibril kepada kita. Ya, apa yang diturunkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 14 abad yang lalu berupa Al-Quran. Quran itulah juga yang ada pada diri kita saat ini. Jadi saudara sekalian, jangan pernah memisahkan aspek historis ini. Jangan pernah mengatakan bahwa Quran ini adalah sesuatu yang baru, tidak sama sekali. Maka perhatikanlah, Quran yang digunakan oleh Rasulullah membangun peradaban, Quran itulah yang ada di hadapan kita hari ini, bukan Quran yang lain. Jadi ketika Allah menyatakan misalnya dalam Al-Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirnya Nabi Muhammad itu adalah karunia besar Tuhan kepada kita. Karunia Allah yang sangat besar. Tidak ada, saya tidak membayangkan kalau Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh Allah di muka bumi ini. Dahsyat. Dengan modal Al-Quran yang juga hari ini kita pegang, dibacakan kepada kita oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Dengan Quran Allah sucikan jiwa kita. Dengan Al-Quran Nabi Muhammad membangun suatu peradaban ilmu pengetahuan. Itu juga yang ada hari ini, bukan sesuatu yang lain. Pertanyaannya, mengapa kalau dahulu peradaban itu bisa ditegakkan dan bisa dicapai, mengapa hari ini tidak? Mungkin sebabnya diantaranya adalah karena interaksi kita dengan Quran berbeda dengan interaksi para sahabat dan Rasulullah SAW. Ingat, 14 abad yang lalu Rasulullah pernah menyatakan, Ya Rabb, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguh umatku ini menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Quran, bahkan Islam, di dalam pandangan Muhammadiyah seringkali hanya baru menjadi belum menjadi the way of life, tapi dia baru menjadi fashion di dalam kehidupan kita. Dia baru menjadi aksesori dalam kehidupan kita. Dia belum menjadi paradigma yang bisa mengarahkan pandangan hidup politik, ekonomi, budaya kita. Belum. Al-Quran baru dianggap secara seremonial. Al-Quran, kalau ayat zakatnya diambil, kalau ayat hajinya diambil, karena di situ banyak duit dan keuntungan materi bagi manusia. Tapi begitu Al-Quran mengatakan, jangan mabuk, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, itu banyak orang tidak mau menerima Al-Quran itu. Jadi sama saja perilaku kita sesungguhnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kita parsial di dalam mengambil Al-Quran. Sebagian yang menguntungkan kita ambil. Tapi mengapa ketika bisnis masuk di dalam prostitusi, masuk di dalam minuman-minuman keras, masuk di dalam nafza, obat-obat terlarang yang memabukkan, mengapa Quran tidak bisa diambil? Jadi seharusnya kalau pemimpin negeri mendeklarasikan sekarang ini cinta zakat, mestinya harus ada cinta larangan Al-Quran terhadap zina, cinta larangan Al-Quran terhadap mabukan, cinta terhadap larangan Quran
untuk korupsi. Nah, mengapa kita ambil sebagian lalu kita tinggalkan sebagian? Apakah kita ambil zakat itu karena dia menguntungkan secara material? Apakah kita ambil haji itu karena di situ ada potensi dana yang sangat besar, triliunan? Lalu di mana kita letakkan la taqrabuz zina? Di mana kita letakkan as-sariq was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya dan seterusnya? Di mana kita ambil ayat, misalnya kita letakkan ayat tentang larangan membunuh, karena membunuh satu orang, wa man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'a, wa man ahya faka'annama ahya nasa jami'a. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia, menghidupkan satu manusia sama dengan menghidupkan manusia. Di mana kita letakkan ayat ini? Inilah saudara sekalian yang dikatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia beribadah kepada Allah itu secara fragmentatif, parsial. Dia ambil yang menguntungkan, dia tinggal yang dianggap tidak menguntungkan. Apa itu mentalitas kita? Saya kira peradaban yang maju bukan yang seperti itu. Ini Lailatul Qadar mengingatkan kita, saudara. Jangan Anda lupakan ini. Dan Kiai Dahlan berangkat di dalam gerakan pencerahan, gerakan kemajuan ini, berangkat daripada inspirasi Al-Quran. Al-Quran yang begitu menginspirasi bagi beliau. Dari konsep tauhid menuju kesucian jiwa sampai pada konsep aplikasinya dalam kehidupan. Itulah Al-Ma'un. Jadi jangan lupakan, dari tauhid beliau beranjak menuju tazkiyatun nafsi, menuju Al-Ma'un. Al-Ma'un adalah bukti otentik bagaimana orang Muhammadiyah itu bertauhid secara ihsani. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan. Poin kedua ya, ini dari pertama bagaimana Al-Quran itu sendiri. Yang poin kedua yang disampaikan kepada teman-teman adalah dari perspektif bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, ini berarti Quran ini dia kan diturunkan oleh Allah, berarti ada yang menurunkan. Takdir manusia ditentukan, berarti ada yang menentukan. Lalu siapa semua itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita mencari sekarang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita turunkan lagi, mengapa kita harus mencari paradigma selain Islam? Maka betul kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Ini betul lain ghairi dzalik azzalanallah. Kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan selain dengan Islam, maka Allah hinakan kita. Ini poin. Yang kedua, ya, kita harus menggembirakan diri kita betapa indahnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sebetulnya itu adalah satu titik di mana titik itu bukan untuk wilayah kontestasi. Mengapa? Orang yang sudah meraihnya itu teman-teman sekalian. Misalnya si A mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan saya kira lebih daripada 83 tahun kualitas suatu amalan. 1000 bulan. Artinya apa? Kalau Anda usianya sekarang 20 tahun, tadi saya dengar MC misalnya lahir tahun 2000, Anda usia sekarang 20 tahun. Bagaimana Anda akan mengejar seorang sahabat Anda yang insya Allah besok mendapatkan Lailatul Qadar, malam hari itu Anda lalai? Dia sudah 83 tahun kualitatif amal yang dia dapatkan, sementara Anda malam itu lalai. Ini kan unik. Maka saya katakan, Lailatul Qadar bukan titik di mana kita bisa berkontestasi. Dia adalah karunia dari Allah. Begitu Anda lewat, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tercegah dari kebaikan malam itu, dia totalitas kehilangan kebaikan. Mengapa? You tidak mungkin memutar balik waktu untuk hidup 83 tahun. Nah, ini yang perlu juga Anda sampaikan. Kemudian terakhir, teman-teman sekalian yang saya hormati, ingat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini memberikan petunjuk Jibril alaihissalam, para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus, Al-Quran yang diturunkan, semuanya membawa pesan kedamaian. Salam, salam, salam. Dan ingat, nama agama kita adalah Islam dari kata Assalam. Monggo teman-teman renungkan sekalian. Kalau memang saat ini kita menjadi Muslim, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah menjadi duta dan representasi dari kedamaian. Kalau ada orang Islam melahirkan kerusakan dalam hidup ini, saya yakin
Kalau kata Ibnu Taimiyah agak keras. Dia sebetulnya orang-orang kafir, musyrik yang berbaju Islam. Maka saudara sekalian yang saya muliakan ya, jadi orang-orang terakhir ini ya, kedamaian dan semuanya itu ya. Jadi kalau Anda bertanya juga kepada saya, malam Lailatul Qadar itu juga bisa kita berikan makna yang paling hakiki. Al-Qadar adalah kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam di mana manusia kembali kepada titik koordinat kemuliaan yang paling autentik, yang paling asli. Bukan kemuliaan yang dibangun oleh berbagai macam topeng jabatan dan seterusnya. Lailatul Qadar. Ini juga yang harus kita nih. Ya. Kedua, teman-teman sekalian, Lailatul Qadar harus memberikan inspirasi untuk menata sesuatu yang paling dalam diri kita dan paling esensial, yaitu adalah qalbu. Malam ini harus kita gunakan untuk menata itu. Kemudian juga malam Lailatul Qadar harus memberikan kita suatu inspirasi betapa indahnya jika kita dekat dengan Allah. Allah menyatakan, ketika hamba itu dekat kepadaku, aku cintai dia. Ketika hamba itu aku cintai, kata Allah di dalam hadis kudusi, aku menjadi mata yang dengannya dia melihat, aku menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, aku menjadi tangan dengannya dia menyentuh, aku menjadi kaki dengannya melangkah. Artinya apa? Bukan Tuhan menyatu dalam diri kita, tapi totalitas hidup kita Allah oriented. Totalitas hidup kita dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita suka, yang disukai oleh Allah. Apa yang kita tidak suka, yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang kita halalkan, yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh kita, yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu membuat agama tandingan, sehebat apapun Anda hari ini. Jadi, saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir mungkin juga barangkali penting buat sebagian orang ya. Tapi Anda jangan fokus di sini, walaupun ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam harinya tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu panas, pagi harinya itu matahari juga sedemikian terang bersinar, dia tidak tertutupi awan dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang menurut saya ya disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi saya khawatir nanti Anda ngejar itu semua. Jadi saya kira demikian teman-teman, ini Jogja baru azan ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya kajian saya. Nasrun minallahi fatun qarib. Semoga semua kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.